Shalom adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Yufis dalam ibadah secara online. Karena keadaan membuat kita kembali secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama memuji bahkan memuliakan Tuhan. Karena yang mau dilihat bukan tempat atau situasi, tapi hati kita yang sungguh mau datang di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik semua, apa kabarnya? Baik, sukacita. Yes. Kak Yufis rindu dimanapun kita berada, kita tetap sukacita dan tetap sehat di dalam Tuhan. Saatnya kita akan memulai ibadah kita. Oleh sebab itu, mari punya sikap yang manis di hadapan Tuhan. Sebelum kita boleh meninggikan, bahkan boleh bersama-sama memuliakan Tuhan, kita boleh berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Ikuti doa Kak Yufis, sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jika sampai hari ini kami boleh dipelihara oleh kasih-Mu. Saat ini ya Tuhan, dengan keadaan yang membatasi kami untuk boleh bertemu bersama-sama beribadah, tapi biarlah Tuhan yang boleh memberkati kami ketika kami boleh saat ini untuk boleh ibadah secara online. Biarlah kami fokus dan menikmatinya di dalam-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Yang semangat untuk ibadah bersama dengan Tuhan Yesus katakan amin. Nah adik-adik, kalau minggu lalu tema kita apa? Sukacita karena pemuda Nain dibangkitkan. Namun hari ini kita juga kembali akan diisi dengan tema yang juga berkaitan dengan sukacita. Apa itu ya? Nah, sebelum kita bahas bersama-sama apa tema kita hari ini, Kak Yufis undang kita semua untuk bangkit berdiri untuk boleh menaikkan pujian kita. Oh, sukacitaku. Kita kembali bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, seperti lagu pujian kami, begitu sangat sukacitanya kami ketika kami boleh bertemu dengan-Mu secara pribadi. Saat ini ya Tuhan, kami mau bersama diisi, mau diteguhkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, berbicaralah bagi kami, hingga kami boleh paham akan kebenaran firman-Mu, dan sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati kami, berkati media yang boleh kami gunakan, hingga kami juga bersama-sama boleh konsentrasi. Terima kasih Tuhan, setiap manifestasinya iblis yang ingin menggoda kami tolak di dalam-Mu, hingga kebenaran firman-Mu sungguh termateraikan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita di sore hari ini, sukacita karena dibebaskan. Sekali lagi adik-adik, sukacita karena dibebaskan. Wah, dibebaskan. Berarti pernah terikat dong Kak Yufis. Terikat oleh apa ya kita sehingga kita bisa dibebaskan?
Ada yang sudah tahu? Iya, disimpan dulu dalam hati jawabannya itu semua. Karena tema kita hari ini terambil dari Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Nanti setelah ibadah adik-adik boleh lebih gali lagi kebenaran firman ini. Namun Kak Ivis mau ajak adik-adik semua untuk lihat satu video ini. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia. Katanya, Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Apa ya kaitannya tema kita hari ini dengan video yang tadi boleh sama-sama kita saksikan? Yaitu bagaimana kita boleh lihat tadi bahwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit bungkuk 18 tahun, dibebaskan oleh Tuhan dari penyakitnya. Namun kepala ibadat apa adik-adik? Marah. Dia gusar akan perbuatan itu karena menurutnya ketika Tuhan Yesus melakukan penyembuhan berarti melakukan pekerjaan, dan ketika melakukan pekerjaan menurut dia adalah melakukan pelanggaran hukum Taurat yang keempat yang mengenai kuduskanlah hari Sabat. Namun dengan keras Tuhan menegur dan memperbandingkan apa yang mereka perbuat sehingga mereka dikatakan orang-orang munafik. Namun ketika Tuhan Yesus melakukan penyembuhan itu, di bagian yang terakhir bisa kita lihat nanti di ayat 17 bahwa orang-orang itu sangat bersuka cita karena akan perbuatan Tuhan Yesus, dan orang-orang yang munafik itu menjadi malu. Adik-adik, ada hal yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah untuk tidak salah paham mengenai tentang hukum Taurat yang keempat ini, tentang kuduskanlah hari Sabat. Menguduskan hari Sabat bukan berarti kita tidak boleh melakukan apapun. Kita boleh melakukan apapun, tapi itu memang benar-benar untuk mengutamakan Tuhan, bukan mau mengutamakan kedagingan kita. Bukan berarti kita boleh sesuka hati kita bekerja, tidak adik-adik. Dan bukan juga berarti Kak Ivis berarti boleh nonton televisi dulu, tidak. Tapi ketika kita boleh mengutamakan keinginannya Tuhan pada hari Sabat, bukan berarti adik-adik malah nonton televisi, lebih mengutamakan nonton televisi daripada ibadah. Itu salah. Atau adik-adik lebih mengutamakan jalan-jalan daripada beribadah ketika hari Minggu. Itu juga salah. Yang mau kita diteguhkan adalah ketika yang
mengatakan bahwa menguduskan hari Sabat adalah kita sungguh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan itu, bahwa dia sedang melakukan keajaiban untuk membebaskan orang itu yang sudah dirasuk oleh roh jahat selama 18 tahun. Jika ditunda-tunda lagi, berarti itu tidak benar. Begitu luar biasa, sehingga benarlah bahwa sukacita mereka ketika mereka melihat bagaimana perbuatan itu, mereka sangat bersukacita. Sama halnya juga dengan kita adik-adik. Yang kedua adalah kita dibebaskan juga dari apa? Dari belenggu dosa. Sejak kita di dalam kandungan, kita sudah diikat dalam dosa. Namun karena Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib telah membebaskan kita dari belenggu dosa itu. Sehingga apapun yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita, kita boleh paham, khususnya juga di dalam memahami hukum Taurat. Hukum Taurat adik-adik bukan membuat kita menjadi terbelenggu atau membuat kita tertekan. Jika di zaman dulu itu membuat mereka tertekan, tetapi saat ini kita sudah boleh memahami bersama bagaimana sebenarnya memahami setiap hukum Taurat yang boleh dibuat Tuhan. Hukum Taurat itu dibuat bukan untuk membuat kita menjadi menderita, tetapi sungguh mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dengan penuh sukacita dan ketaatan adik-adik. Nah, kita juga boleh belajar hari ini bagaimana kita boleh melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Ketika pemuda Nain minggu lalu diceritakan dibangkitkan, mereka bersukacita. Sama hal ini, ketika perempuan itu disembuhkan, ada sukacita. Sama dengan kita, ketika kita dibebaskan dari dosa yang mengikat kita, kita pasti bersukacita. Tak mungkin kita malah bersedih ketika dibebaskan. Dan yang kita juga yang boleh diteguhkan hari ini bahwa bersama-sama untuk memujikan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk boleh bersama-sama bukan pada hari Sabat saja adik-adik, tetapi setiap hari. Tidak membatasi diri kita untuk terus boleh memuji, bahkan memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh boleh meneguhkan kita memahami bagaimana sebenarnya untuk boleh memahami hukum Taurat Tuhan itu dengan benar, dan bagaimana kita boleh memahami bahwa hidup kita juga sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Demikianlah firman Tuhan. Ayat hafalan kita untuk kelas kecil dan kelas besar terambil dari Lukas 13 ayat 17b. Dan semua orang bersukacita karena perkara mulia yang telah dilakukannya. Dihafal dan dikirim ke grup masing-masing. Sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita boleh memuji nama Tuhan dengan mengatakan, sukacitaku. Kita mau mengakhiri ibadah kita boleh bersama-sama berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik, Allah yang sangat kami tinggikan dan kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan boleh bersama-sama beribadah di secara online yang boleh Tuhan izinkan. Kami bersyukur dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan boleh meneguhkan kami. Kami bersyukur kami boleh menaikkan pujian, bahkan boleh mendengarkan firman-Mu.
Biarlah ini boleh firman-Mu termateraikan dalam hidup kami, dan ibadah ini boleh menjadi upah yang harum bagimu. Bahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, biarlah boleh dipakai untuk boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga sungguh menyerahkan ya Tuhan setiap adik-adik ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang terus yang boleh memberkati mereka lewat setiap kehidupan mereka, memberkati sekolah mereka, dan juga diantara mereka ada yang sakit, Tuhan yang boleh menyembuhkan hingga mereka sungguh bersuka cita di dalam-Mu ya Bapa. Kami juga sungguh menyerahkan keluarga mereka, bahkan keadaan kami saat ini yang dimana pandemi semakin meningkat, Tuhan juga yang terus yang boleh memberkati kami hingga tidak mengurangi sukacita kami untuk boleh menjalani hari-hari kami bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami juga minta ampun jika di sepanjang ibadah ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kami ribut, kami tidak konsentrasi, ampuni kami. Tapi biarlah Tuhan Yesus yang terus boleh mengajari kami hidup benar. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah doa ini disempurnakan seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sama-sama kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik semua yang tetap setia di dalam Tuhan. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.